Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita dapat bertemu kembali dalam kemurahan Tuhan untuk menikmati sebagian-bagian dari firman Tuhan. Mari hari ini kita akan merenungkan sesuai dengan pembacaan kita yang pada hari ini memasuki Injil Matius pasal yang ke-12. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul renungan cermin hati. Cermin adalah sebuah barang yang diperlukan manusia ya. Setiap hari kita menggunakannya di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua kita memerlukannya untuk merapikan diri kita, ya bahkan untuk menemukan apakah ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Di kendaraan pun ada cermin yang digunakan sebagai kaca spion untuk dapat berhati-hati ketika ada dalam perjalanan. Bahkan kadangkala Bapak Ibu dapat melihat di tikungan-tikungan jalan ada juga cermin yang ditaruh supaya menghindarkan kecelakaan satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar ternyata cermin bukan hanya digunakan di dalam kehidupan secara jasmani, tapi juga ada dalam kehidupan rohani yang kita bisa pelajari. Dan dalam kehidupan rohani kita dapat belajar untuk juga memerlukan cermin bagi hati kita. Mengapa? Karena dari cermin bagi hati kita akan dapat kemudian mengoreksi kehidupan kita, apa yang kita sudah lakukan. Nah, hati itu adalah satu bagian yang tersembunyi ya, yang tidak semua orang dapat mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Bagaimana kita dapat melihat apa yang ada dalam hati kita? Ya, bagaimana kita dapat mengetahui apa yang tercermin dalam hati kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu peristiwa yang terjadi dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ada satu kisah yang terjadi di ayat 22, tertulis ya di ayat 22 sampai ayat 37, ada satu perikop di sana, tetapi saya akan membacakan 3 ayat saja. Ya, Matius pasal 12 ayat 22, 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, sampai di sini dulu. Bapak Ibu, ada satu kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan yang membuat orang itu menderita sampai tuli dan bisu, ya. Dan orang-orang yang menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan, mereka kemudian begitu takjub ya, dan saling berkata satu dengan yang lain, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi orang Farisi yang ada di situ ya kemudian segera mengatakan bahwa Yesus ya mengusir, menyembuhkan itu dengan kuasa setan ya, dengan penghulu-penghulu setan ya. Kemudian Yesus mengecam tuduhan yang diberikan oleh orang-orang Farisi itu ya, dengan banyak penjelasan-penjelasan yang Bapak Ibu bisa lihat di ayat-ayat berikutnya. Tetapi setelah Yesus mengecam apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini, ada satu bagian yang saya ingin Bapak Ibu renungkan di ayat 34. Yesus menutupnya dengan satu peringatan yang sangat tegas ya. Tetap di Matius 12 ayat 34. "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Nah, Bapak Ibu, ada satu pernyataan ya yang Yesus katakan bahwa apa yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Ya, itu kita lihat di ayat yang ke-34 tadi. Nah, inilah yang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkannya menjadi bagian dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semua ya, tentang apa yang Yesus ungkapkan ini. Dan kita dapat belajar bahwa hati kita tercermin melalui perkataan kita. Apa yang meluap dari hati itu diucapkan oleh mulut, itu pernyataan Yesus. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita sadari, bahwa ada hubungan yang sangat penting antara hati kita dengan perkataan kita. Apa yang ada dalam hati kita tercermin ketika kita berkata-kata. Itu sebabnya cermin dari hati kita tentunya adalah perkataan kita.
kita belajar dari firman Allah ya. Amsal 4 ayat 23. Ini satu ayat yang sangat terkenal. Saya akan bacakan ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Allah sudah menjelaskan, hati kita adalah pusat kehidupan. Di sana ada pikiran kita, ada perasaan kita, bahkan ada kehendak kita. Itu sebabnya hati menjadi satu tempat yang sungguh-sungguh ya perlu kita jaga, sungguh-sungguh perlu kita waspadai. Ya, kita belajar bahwa di dalam hati kita ya ada banyak hal, dan secara khusus pada hari ini kita belajar di dalam hati kita pun ya ada hal-hal yang dapat tercermin melalui perkataan kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kembali Matius pasal 12 ayat 35. Tetapi dalam beberapa terjemahan yang berbeda, Matius 12 ayat 35 dalam terjemahan lama dituliskan demikian. Adapun orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati yang jahat. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ada terjemahan yang juga mengatakan demikian. Orang yang baik mengucapkan hal-hal yang baik karena ia penuh kebaikan. Sebaliknya, orang yang jahat mengucapkan hal-hal yang jahat karena ia penuh kejahatan. Bapak Ibu, dua terjemahan ini memberikan kita satu penjelasan yang sangat baik, bagaimana hati mempunyai satu ikatan yang sangat erat dengan perkataan-perkataan kita. Ya, seperti tema kita hari ini, hati kita sungguh tercermin melalui perkataan-perkataan kita. Cermin dari hati yang jahat adalah perkataan-perkataan yang jahat. Sedangkan cermin dari hati yang baik adalah perkataan-perkataan yang baik. Nah, inilah yang akan kita pelajari, bagaimana cermin dari hati orang-orang Farisi. Ya, mereka adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi kejahatan. Ya, ketika mereka melihat mujizat Yesus dengan hati yang penuh dengan kejahatan, hati yang penuh kebencian, mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang penuh dengan kejahatan. Ya, itu yang Yesus katakan tentang hati orang Farisi. Nah, kalaupun ya dalam kehidupan ini kemudian kita melihat ada orang yang hatinya dipenuhi kejahatan, tetapi berpura-pura berkata baik. Ya, firman Allah, Yesus menegurnya juga dengan sebagai kemunafikan. Itu sebabnya Yesus mengatakan itu sifat seperti ular beludak. Ular beludak adalah ular yang kulitnya nampak indah, nampak baik, nampak bersinar ya. Tetapi ternyata di dalam mulutnya, di dalam lidahnya penuh bisa yang sangat mematikan. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kejahatan, dengan hal-hal yang busuk, dengan hal-hal yang tidak baik, maka itu akan tercermin dari apa yang kita katakan. Karena itu mari hari-hari ini menjadi renungan bagi kita. Kita melihat, mengoreksi perkataan kita hari-hari ini. Apa yang sering kita katakan, apa yang sering kita berikan melalui kata-kata kita, baik kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang lain. Apakah perkataan kita hari-hari ini penuh dengan persungutan, omelan, kata-kata yang mengecam, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang negatif? Kalau itu yang mungkin hari-hari ini banyak kita ucapkan, kita perlu waspada, karena sesungguhnya hati kita sedang ada di dalam sebuah masalah. Nah, kemudian bagaimana kita dapat memperbaiki hati kita? Bagaimana supaya hati kita dapat terus ada dalam keadaan yang baik? Ya, tentunya firman Tuhan memberikan kita tuntunan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dua hal ya, yang dapat menolong supaya hati kita ada dalam keadaan baik. Ya, yang pertama, dibaharui. Hati harus terus-menerus dibaharui setiap hari. Itu sebabnya kalau Matius 12 tadi mengatakan, Yesus mengatakan pada ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal.
Bapak Ibu Saudara, hati itu seperti pohon ya. Perkataan itu seperti buahnya. Jadi kalau pohon itu baik, buahnya juga baik. Nah, kalau pohonnya tidak baik, ya maka buahnya tentunya tidak baik. Tetapi ternyata ada pohon yang kurang baik mutunya, dapat kemudian menjadi diperbaiki, dibaharui dengan satu sistem dalam tanaman namanya okulasi. Ketika ada tanaman yang baik dari pohon yang baik dicangkokkan ke dalamnya, maka mutu dari pohon tadi yang semula kurang baik akan kemudian menjadi dapat diperbaharui menjadi baik. Demikian juga dengan hati kita. Pada dasarnya hati kita sudah penuh dengan dosa. Hati kita adalah hati yang penuh dengan kejahatan. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Kristus sendirilah kebenaran itu diberikan dalam hidup kita. Kita dapat memiliki hati yang baik. Dan kalau hari-hari ini kita mungkin dipenuhi oleh hati-hati yang tidak baik, datang kepada Yesus, mohon pertolongannya, mohon pengampunannya, minta kita dibaharui di dalam Kristus melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya. Itu yang akan menjadikan hati kita terus diperbaharui, sehingga apa yang tercermin dari hati kita melalui perkataan kita juga adalah hal-hal yang baik. Yehezkiel pasal 36 saya bacakan. Yehezkiel pasal 36 memberikan janji Tuhan ketika kita mau datang kepadanya. Ayat 25 sampai ayat 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahhirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita terus mengizinkan Allah yang membaharui hidup kita, hati kita pun dapat menjadi hati yang baik. Yang pertama, izinkan Allah berperan dalam hidup kita, memperbaharui hati kita sehingga yang tercermin adalah hal-hal yang baik. Yang kedua adalah diisi. Diisi adalah satu peranan yang kita perlu lakukan terhadap hati kita. Karena diisi itu adalah keputusan kita untuk melakukan, mengisi apapun juga dalam hati kita. Filipi 4 ayat 8 memberikan kita pedomannya. Filipi 4 ayat 8. Kalau kita mau hati kita baik, kita perlu mengambil keputusan untuk berperan mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya Bapak Ibu Saudara, ambillah keputusan untuk mengisi hati kita dengan berita-berita yang baik, dengan hal-hal yang baik, dengan bacaan-bacaan yang baik. Hindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak berkenan kepada Tuhan, pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia, bahkan pembicaraan-pembicaraan yang kotor. Mungkin gurauan-gurauan yang Anda anggap itu sepele tetapi tidak menjadi berkat. Hindari, jangan lakukan itu. Putuskan, ambillah peranan untuk isi diri kita, isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Hati kita sebagai pengikut Kristus yang terus diperbaharui dalam Roh Kudus, dalam firman-Nya, dan kita isi dengan hal-hal yang baik akan tercermin, ya akan menjadi hati yang baik dan tercermin dalam perkataan-perkataan yang baik sehingga waktu kita berkata-kata, perkataan kita dapat menjadi berkat. Efesus 4 ayat 29. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Waktu kita berkata-kata dari hati yang baik, kata-kata kita membangun satu dengan yang lain. Terus katakan hal-hal yang baik, terus jaga hati kita, minta Allah menolong kita, tapi kita pun berperan menjaga hati kita dengan baik. Dan cermin hati kita mencerminkan hal-hal yang baik. Terus jaga dengan baik, karena sesungguhnya ada saatnya Allah akan membuat perhitungan dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita katakan, dan itu yang keluar dari hati kita. Ayat terakhir Matius pasal 12. Saya akan membaca ayat 36 dan 37.
Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan seorang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kiranya cermin hati kita adalah cermin hati yang baik dan memperlihatkan keindahan Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian untuk terus memperkatakan hal-hal yang baik, membangun satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau terus berbicara, Engkau terus memperbaharui hati kami. Supaya hati kami adalah hati yang bersih, hati yang baik di hadapan-Mu. Kami mohon Roh Kudus dan firman-Mu memenuhi hati kami. Supaya hati kami menjadi hati yang baik. Tolong kami untuk terus memutuskan mengisi hati kami dengan hal-hal yang baik, supaya tercermin melalui perkataan kami, perkataan-perkataan yang dapat menjadi berkat. Kami rindu hidup kami menjadi cermin keindahan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau memberkati setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang dapat membangun satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.